Dan seperti yang dikatakan oleh roh nubuat, kita memikul beban yang terlalu ringan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Tidak pernah ada waktu di mana dunia sangat membutuhkan kita lebih dari yang dibutuhkannya saat ini. Apakah Anda memahaminya? Dan jika pernah ada waktu dalam sejarah gereja Masehi Advent hari ke-7 ketika mereka harus bangkit dan bersinar, itu adalah kapan? Itu adalah sekarang. Tidak ada suara yang harus ditahan untuk memberitakan pekabaran malaikat ketiga. Janganlah ada seorang pun, karena takut kehilangan martabat di mata dunia, mengaburkan satu sinar cahaya yang datang dari sumber segala cahaya. Dan apakah sinar cahaya itu? Bahwa pada akhir zaman, kekuatan binatang kedua dari Wahyu 13, akan menegakkan penyembahan binatang pertama. Dan saudara-saudari, salah satu penyebabnya adalah melalui bencana-bencana. Saat ini, kita sedang mengalami beberapa bencana buruk di dunia, dan mereka mempersalahkan semuanya karena perubahan iklim. Ellen White mengatakan bahwa mereka akan menunjuk kepada malapetaka di darat dan di laut. Kepada badai angin, banjir dan gempa bumi dan kehancuran oleh api sebagai penghakiman Allah. Hal itu menunjukkan ketidaksenangan Allah, karena hari Minggu tidak dirayakan secara kudus. Dan kita tahu bahwa undang-undang hari Minggu ini akan menuntun pada penyembahan naga. Dan itulah yang iblis ingin lakukan. Tetapi kita memiliki pekabaran untuk dinyatakan kepada dunia bahwa kita tidak boleh menyembah binatang ini, bukankah demikian? Karena kita tahu bahwa api neraka menanti orang-orang yang menyembahnya. Pada November tahun 2022, Vatikan berpartisipasi dalam KTT Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sebelum 2050, Sekretaris Negara, Kardinal Pietro Polline mewakili Tahta Suci, Vatikan pada acara tersebut. Vatikan telah secara resmi bergabung dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, bersumpah untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya. Dalam pidatonya kepada para pemimpin dunia, Kardinal mengingatkan hadirin tentang komitmen publik Paus Francis yang dibuat September lalu. Pada 2050, Vatikan akan menghasilkan 0 emisi rumah kaca. Film The Letter didasarkan pada ensiklik Paus Francis, Laudato Si, yang membahas pemanasan global. Kardinal Raniero Cantalamessa muncul dalam film ini. Dia telah menjadi pengkhotbah rumah tangga kepausan selama lebih dari 40 tahun. Setiap minggu, Paus datang untuk mendengar khotbahnya selama Advent dan Prapaskah. Dalam sebuah wawancara langka, dia secara eksklusif menjelaskan mengapa perawatan untuk penciptaan sangat penting. Tapi bukankah itu terdengar ramah? Kedengarannya bagus, bukankah demikian? Tapi lihat siapa yang ada di baliknya. Itulah alasan mengapa kami melakukan update ini, untuk memberitahu Anda, jangan minum anggurnya. Saya telah melakukan itu selama 42 tahun terakhir. Saya mulai dengan Yohanes Paulus II. Izinkan saya beritahu Anda ini, jika saya tidak tahu apa yang Alkitab katakan tentang Vatikan, saya akan berpikir itu adalah gereja paling rohani di muka bumi ini, benar. Setiap Jumat pagi orang akan datang dan mendengar. Ketika saya mendengar namanya sekarang adalah Francis, saya terkejut. Dan saya berkata pada diri sendiri, sesuatu yang baru dimulai untuk gereja Katolik. Dan saya harus mengatakan bahwa setelah 8 atau 9 tahun, pendapat saya tidak berubah, tapi meningkat. Francis adalah nama yang dipilih Tuhan untuknya. Orang miskin dan ciptaan tidak berdaya. Inilah sebabnya mengapa Tuhan membungkus ciptaan kepada orang-orang yang dibuat dalam rupanya karena mereka dapat bekerja untuk kebaikan. Saya pikir inilah mengapa dimensi agama sangat penting untuk ekologi. Apakah Anda mendengar itu? Dimensi agama sangat penting untuk pembicaraan tentang perubahan iklim. Ini sudah politik, Jamal, tapi sekarang mereka menjadikannya spiritual. Jadi saya percaya bahwa ini adalah tempat di mana dominasi dunia ini akan datang. Mari kita lanjutkan. Anda harus memiliki alasan melampaui batas untuk peduli terhadap ciptaan. Dan alasan melampaui batas ini adalah bahwa ciptaan bukan milik kita. Kita telah menerimanya. Kita bukan bos. Kita bukan pemilik alam. Sampai baru-baru ini, ada orang yang berpura-pura tidak ada yang benar-benar terjadi. Saya pikir peristiwa meteorologi baru-baru ini, seharusnya meyakinkan semua orang.
bahwa kita berada dalam kondisi yang buruk, yang mana orang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain ketika ada beberapa masalah. Tetapi orang miskin tidak bisa. Paus Francis adalah salah satu dari orang-orang ini kepada siapa Saint Francis Assisi. Laudato Si ditujukan kepada gereja Katolik juga kepada gereja-gereja lain, kepada umat manusia dan raja-raja. Dia bilang, Laudato Si tidak hanya untuk gereja Katolik, tetapi juga untuk gereja-gereja lain dan untuk umat manusia. Dan Anda perlu menghadapi hal ini karena hal ini bersiap-siap untuk muncul. Ini kelihatannya sangat menawan, bukankah demikian? Mari peduli iklim dan peduli lingkungan. Tapi tahukah Anda apa yang akan mereka katakan? Mari kita beristirahat pada hari Minggu untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana saya tahu? Saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar lagi.